Selesai. Pada saat turun Roh Kudus, baru mereka berani berkata-kata dalam bahasa-bahasa yang ada orang-orang Nggak seperti apa-apa, itu. ada nggak? Oh, lebih bahaya lagi bro. Pada saat Yohanes diberikan hikmat Roh Kudus, kenapa Yohanes tidak menyebut Yesus Theos? Jedar! Maksudnya gimana? Blunder. Gimana dia bilang kurios? Enggak. Kadang-kadang aku pikir tunjukkan. kamu ngarang-ngarang ini. Tunjukkan Karena satu tulisan aku Yohanes. memang enggak terlalu membaca. Ya Karena makanya menurut bro. Di situ ditulis Tuhan. Kalau dalam arti Yunaninya kau bilang kurios, aku nggak tahu karena aku Loh, nggak pernah menelaah seperti itu. Tadi kan bro bilang murid-murid di awal tidak percaya dengan Yesus itu Tuhan. Tuhan ya, tidak percaya. Mereka menganggap Yesus itu Tuhan. Oke, nggak ada masalah. Pada saat Yesus sudah ke surga, baru mereka percaya. Dan Yohanes diberikan hikmat Roh Kudus sehingga menuliskan kesaksian tentang Yesus. Dalam penulisan kesaksian itu ada tidak satu kesaksian Yohanes saja yang menyatakan Yesus itu Theos. Engkau menyebut aku Tuhan dan guru. Iya, tapi nggak ada itu Theos, itu tulisannya. kurios dan apa satu lagi ya Ustadz ya? Lupa saya bahasa Yunaninya. Apa ya? Makanya Nggak ada Theos, bro. Makanya ada di Rabi, Apa? Rabi. Nah. Kau memanggilku Tuhan dan Guru. Bukan Iya. dalam bahasa Yunaninya. Dalam bahasa Yunaninya mereka apa? menyembah Yesus kan. Rabi. Setelah Bahasa itu Yunaninya, mereka Rabi? menyembah Yesus kan. Yesus tidak menolak penyembahan mereka. Enggak, yang gini, engkau berkata aku adalah guru dan Tuhan. Iya. Benar yang engkau katakan itu? Benar yang Bahwa aku adalah guru dan Tuhan. Nah, sekarang iya, benar yang Bung bilang. Aku nggak menyangkal. Benar kamu menyebut aku oke lah Tuhan dan guru, ya kan? Nah, setelah itu kan murid-muridnya menyembah dia. bukan setelah. Artinya apa? Maksudnya begini, yang siapa sih yang paling kenal Yesus, bro? Yang paling kenal Yesus itu adalah murid-muridnya, bro. Betul. Nggak ada yang kenal Betul. Yesus lain daripada murid-muridnya. Pertanyaannya, pernah nggak murid-muridnya ini memanggil Yesus itu Theos? Semua kurios manggilnya, nggak pernah Theos. Ada apa? Makanya disebut Tuhan dari segala Tuhan. Betul, justru Nah. kalau Tuhan dari segala Tuhan, seharusnya mereka panggil Theos juga. Tapi kok nggak ada, karena Theos itu hanya boleh disematkan Saya kepada lupa selain aja. manusia, kan Terserah, gitu saya bro? lupa. Nggak Saya ada lupa. bro. Cari bro, sampai Theos Orang nggak dapat bro. malaikat sendiri bilang hari ini telah lahir bagimu Tuhan. Bukan Di kota kurios Daud. bro, bukan Loh, Theos bro. Theos. Aduh bro, coba bro, Kau di mana? menyebutkan namanya Immanuel. Sebentar ya, aku cari ya dalilnya ya. Sebentar, aku cari dulu. Apa Sebentar, aku dia, cari dia dulu. lupa ya? Lupa. di Ayatnya mana? berapa? Yang ini itu kan berita gembira dari Gabriel, ya kan? Nah itu kan berita gembira dari Gabriel. Oke lah kalau memang mau pakai dalil itu. Itu apa di situ dibilang Ruach Hakodes kah atau apakah? Dalam kitab Yesaya pun sudah dibilang. Jangan kayak Ya begitu. enggak, Yesaya enggak, itu kan maksudnya- nubuatan. Lah jadi apa Ini murid-murid Yesus. Murid-murid Yesus, bro. Yang saya Oke. tanya murid-murid Yesus. Karena yang paling kenal Yesus itu murid-muridnya, nggak ada lagi yang lain. Jadi seperti ini, Anda juga harus memahami, murid-murid Yesus pun awal-awal perkenalan dengan Yesus, mereka pikir itu Yesus itu adalah raja yang akan membebaskan Yahudi atau Israel itu dari pembebasan Romawi. Bahkan sampai Yesus pun mau mati, mau disalibkan, mereka belum percaya bahwa itu Tuhan. Mereka percaya Yesus itu Tuhan setelah itu Yesus itu mati, bangkit, dan naik ke surga. Dan dikuatkan dengan mereka turunnya Roh Kudus ke atas mereka. Seperti itu. Jadi Anda tuh harus juga melihat psikologi murid-murid Yesus yang rata-rata nelayan, petani, Bro. ada yang pemungut cukai, orang-orang kelas bawah. Perhatikan ya bro Makanya ya. Paulus yang Bahkan lebih maju dari mereka. Karena bahkan apa? pada saat Paulus- itu bro,
Filipus, Ah. Thomas pada saat Iya. kebangkitan Yesus, bro. Bahkan- Kebangkitan iya, Yesus Thomas itu salah satu muridnya kan, bro, nggak percaya, bro. Ya kan, kan Iya, terkejut betul. dia. Makanya aku Lalu bilang diminta tadi, oleh bahkan Yesus. sampai Yesus bangkit pun dia tidak percaya. Bro, pada Sampai akhirnya Yesus percaya, bro. menyebut Sebentar, Thomas. sebentar gini, bro. Ah. Ya, pada saat dicucukkan jarinya itu ke lambung, itu kan bentuk bukti, kan gitu, bro ya, bentuk Iya. bukti bahwa dia telah bangkit, bahwa Iya. dia telah bangkit. Pertanyaannya, bro, setelah mereka mengetahui kebangkitan Yesus, mereka merubah panggilan Yesus nggak menjadi Theos atau tetap Kurios? Tuh, ya saya nggak terlalu apa ini. Nah, dari seluruh apa yang ada di dalam Bible setelah kebangkitan Yesus, enggak Ah, seperti itu. Udah aku bilang tadi, sampai bahkan Yesus ada beberapa yang percaya, ada yang enggak juga. Tapi mereka oke lah, Yesus sudah bangkit. Mereka masih belum yakin ini Tuhan atau enggak. Sampai mereka melihat Yesus sendiri naik ke surga dan turun Roh Kudus, baru mereka percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Karena kepikiran mereka itu Oke, Yohanes lah. Yohanes itu kan murid Yesus ya, bro ya. Yohanes itu kan murid Yesus ya. Betul ya. Ya. Oke, Yohanes menulis Bible, menulis Injil itu sebelum dikanonikan, itu kan setelah kematian Yesus atau setelah kepergian Yesus, betul? Setelah kepergian Yesus, maka dia menuliskan seluruh kesaksiannya tentang Yesus. Iya. Kan gitu, bro. Dari seluruh tulisan Yohanes, bro, ada nggak sebutan Yohanes kepada Yesus itu Theos? Nah, Gak ada, bro. Dengar, Kurios Ada, ini semua. gue tambahin sedikit Bang Nefles ya. Dengar. Tadi yang dibahas Dengar. itu pada hari ini telah lahir Tuhan di kota Daud ya. Itu tidak benar. Tuhan yang diterjemahkan oleh LAI, kalau kita lihat di dalam original teksnya Koine Greek dengan strong number 2962 itu Kurios, bukan Theos. Ya. Iya, Kemudian aku anak paham. ini akan diberi nama Immanuel. Tidak pernah ketika Yesus dilahirkan oleh maminya sampai beliau diangkat ke langit, nggak pernah satu orang pun termasuk maminya memanggil dengan Immanuel. Kemudian diangkat ke surga, itu salah terjemahan. Immanuel itu Koine apa Greeknya artinya? adalah Uranon, langit, diangkat ke langit, seperti yang Immanuel dikatakan itu apa Al-Quran. artinya, Ustaz? Bukan paradiso. Kalau paradiso baru surga, bahasa Inggrisnya paradise. Iya, terserah Itu lah, kau korban mau terjemahan paradiso, tuh. Lanjut mau Bang Eflos, sikat. Immanuel itu apa artinya Pak Ustadz? Bentar, jangan ditutup dulu, jangan mute dulu. Tuhan menyertai. Nah, Ya, itu Tuhan untuk menyertai nubuatan, kita, bukan kan? untuk Yesus. Bukan Buktinya khusus, Yesus kan? ketika lahir tidak pernah dipanggil dengan nama Immanuel, termasuk maminya yang melahirkan. Kau jangan sok tahu, maminya nggak Orang pernah ada panggil ditulis dia di Immanuel. Alkitab, Lanjut Bang Eflos, Immanuel. gas. Dia disebut Immanuel, Tuhan beserta kita. Bukan, kalau soal penamaan itu banyak yang bernama Immanuel, banyak yang bernama Yesus. Gini. Alah. Loh, Yesus itu ada banyak, bro. Yesus Barabas, Yesus Kristus banyak. Iya, Jadi gini, bro. Makanya dibilang tuh dia disebut Immanuel. Ya udah nggak apa-apa. Oke, sah. Itu menurut keimanan kalian. Sekarang kita Iya, fokus gitu kepada dong. pembahasan tadi. Tadi bro bilang murid-murid Yesus baru tahu siapa Yesus pada saat Yesus sudah terangkat ke langit ya, bro ya, ke sorga. Iya. Kan gitu, bro. Iya. Nah, coba tunjukkan satu saja tulisan Yohanes setelah Yesus ke surga dan Nah. dia menyadari bahwa Yesus itu Tuhan, Oke. dia menyebut Yesus Theos. Coba ada nggak, bro? Gini, makanya aku bilang dia dalam penulisan kitabnya itu dia tetap mengingat kondisi pada saat dia dulu. Dia tidak mau merubah-merubah. Gabriel. Kan saya udah bilang, Pak, bahkan sebelum turunnya Roh Kudus pun mereka masih banyak yang ragu-ragu. Makanya mereka dikuatkan dengan Roh Kudus. Anda baca dong, baca. Saya nggak ngarang-ngarang, baca. Gue baca bro, makanya tampilkan Iya, dalilnya. Kau Loh. cuma asumsi semata dari Kok tadi. asumsi, makanya aku bilang baca. Iya, Baca mana aja. sebut. Mereka aja Di kitab mana? Ayat berapa? Dengar. Sebelum turunnya Roh Kudus mereka masih sembunyi-sembunyi di dalam rumah-rumah, di dalam gua-gua. Iya, pertanyaannya mereka tadi sampai dengarkan. Levlos Iya. tadi tanya, Makanya sesudah Yesus diangkat ke langit, pada siapa saat- yang memanggilnya tunggu, dengan biar sebutan selesai. Theos?
Selesai. Pada saat turun Roh Kudus, baru mereka berani berkata-kata dalam bahasa-bahasa yang ada orang-orang Nggak seperti apa-apa, itu. ada nggak? Oh, lebih bahaya lagi bro. Pada saat Yohanes diberikan hikmat Roh Kudus, kenapa Yohanes tidak menyebut Yesus Theos? Jedar! Blunder. Gimana dia bilang kurios? Enggak, kadang-kadang aku pikir tunjukkan. kamu ngarang-ngarang ini. Tunjukkan Karena satu tulisan aku Yohanes. memang enggak terlalu membaca. Ya, Karena makanya, menurut bro. Di situ ditulis Tuhan. Kalau dalam arti Yunaninya kau bilang kurios, aku nggak tahu karena aku Loh, nggak pernah Ori. menelaah seperti itu. Kan tadi kita di awal udah sepakat KBBI tidak cukup mampu mengakomodir segala sesuatu yang diistilahkan, maka kita kembali ke original teks. Lah, iya, Itu sudah makanya menjadi bilang metodologi. aku nggak tahu kalau itu artinya kurios karena itu mungkin bisa aja karanganmu. Nah, Loh, sekarang tak kasih loh. tahu. Ada perbedaan. Ada kata Tuhan. Loh, begini, kita coba fokus dulu bro, tersusun bro, dalam berpikir itu harus tersusun. Tadi kan bro bilang, murid-murid di awal tidak percaya dengan Yesus itu Tuhan. Tuhan ya, tidak percaya, mereka menganggap Yesus itu Tuhan. Oke, nggak ada masalah. Pada saat Yesus sudah ke surga, baru mereka percaya. Dan Yohanes diberikan hikmat Roh Kudus, sehingga menuliskan kesaksian tentang Yesus. Dalam penulisan kesaksian itu, ada tidak satu kesaksian Yohanes saja yang menyatakan Yesus itu Theos. Ada. Tadi dong. Kamu yang nggak paham, kamu selalu bilang original teks. Ya saya nggak paham itu original teksnya. Bro, kita ngomong yang tertulis aja. Kita Iya. ngomong, kita nggak boleh ngomong yang nggak tertulis. Kepada Tentang- iblis aja pun, tentang kepada Yesus. iblis, dengar, kepada iblis aja pun Yesus bilang jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Ngerti? Iya Lah, bro, iya, itu bahasa terus apa Indonesianya. Loh, Itu Tuhan bahasa Allahmu Indonesia. dia bilang. Bro, kenapa cinta banget sih sama KBBI? Gini loh bro. Kok ke KBBI? Loh bro, barusan ngomong itu jangan mencobai Anda Tuhan. sendiri aja tadi bilang bersaksi, Anda Iya. berbelit-belit kok. Jangan mencobai Kalau Tuhanmu. memang dia itu tidak bersaksi, artinya harusnya dia Betul di bro, terjemahan kesaksian Al-Quran itu ditulis. ada. Kesaksian Saya itu ada, meyakini. tak akui. Itu dong. Bener, tak terlalu akui. Panjang itu kan cuman akal-akalan kalian aja bilang Bro, terlalu gini bro. panjang. Bro, tak akui bahwa iblis mengatakan jangan mencobai Tuhanmu. Pada saat Yesus dicobai oleh iblis, kan begitu, ingin dijatuhkan supaya lututnya tidak menyentuh bumi. Pertanyaannya bro, dalam pernyataan Yesus itu tentang dirinya, dia berkata jangan mencobai Tuhan itu dalam bentuk theos atau kurios bahasa Yunaninya. Nah, itu kan kau kembali lagi seperti itu. Loh, siapa yang bisa benar omonganmu itu? Kan kita nggak tahu di sini semua yang benar Omongan Yesus sesuai dengan apa yang tertulis. Itu benar atau enggak? Baik, kita Kurios buka. atau theos? Kita buka kalau begitu. Silakan. Ustadz, ayat berapa itu Ustadz? Dapat ya bro. Nah, Sekarang gini, kau tadi bilang Tuhan kamu Yesus. Tunjukkan satu Nah, petunjuk. Gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Ini di dalam Al-Quran. Allah Izin sekali lagi bang, izin sekali lagi. Mohon maaf, izin sekali lagi bang. Kalau Al-Quran yang kau buat jadi dalil, Kamu menyebut aku Tuhan dan guru. Loh. Bro, Kenapa kamu itu nggak ada ketawa? kata theos, nggak ada kata theos di situ, bro. Loh. Nggak ada kata theos di situ, Mau kurios. pakai- Kan kata Tuhan. mau Kenapa pakai kamu Matius? bersaksi? Kenapa Mau kamu pakai tulis Gospel bersaksi? Matius. Bersaksi Gospel itu Matius orang 4 yang nomor harus lihat 7. langsung. Yesus berkata Hey, kepadanya, bersaksi ada itu pula harus tertulis, lihat langsung. janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Nah, Itu dia. Engkau berkata aku adalah guru dan Tuhan. Pada saat Terus kamu ngarang-ngarang itu kurios. Ya, siapa yang sadar itu benar atau enggak omonganmu? Loh, bukan saya yang ngomong, baik bener ngarang-ngarang ngomong. itu dari Nah, teks terus originalnya. Baik bener Terus ngomong, kok diberikan. saya yang ngomong, gimana sih? Terus tadi iblis yang mencoba itu apa? Kurios juga.
Ayo cari Betul, teksnya. ketika Yesus merujuk Nggak usah- kepada nggak usah Tuhan di ikut-ikut. sini Theos, bukan merujuk kepada dirinya. Nah, Cuma tuh semua kan, tuh pengarang-pengarang kan, gospel tuh merujuk kan, Yesus tuh itu kan. dengan kurios. Nah, kamu berkelit lagi seperti itu kan? Ya udahlah. Ya, ini repotnya nih, ya cuma Nah, mengimani kan repot. Nah, terjemahan sekarang kamu bilang LAI. Kamu Tidak mau pernah menang berani, sendiri. apalagi belajar tentang original teksnya. Engkau Kamu jauh menang di sendiri. belakang orang-orang Islam yang mempelajari kitabmu, bahkan sampai ke original teksnya. Jadi Enggak, kalau kamu- LAI bilang ini kau ikut, bilang itu kau ikut, imani Oh, saja. enggak, Mereka enggak, orang-orang seperti itu. pintar. Tapi orang-orang pintar belum tentu jujur. Penerjemah Loh, yang baik itu loh, harus loh, jujur, loh. tidak Udah boleh kamu- terkontaminasi kamu oleh jujur nggak dogma dan ngomongnya doktrin. tadi? Kamu jujur nggak ngomongnya bersaksi itu bahwa itu kayak keyakinan apa segala macam? Tadi Jujur kamu lah, sendiri- kan bahasa Arab kamu itu. sendiri Kau ngerti tadi bahasa bilang, Arab nggak? Ustadz, Kalau kau bisa bahasa Ustadz, Arab, kamu aku bilang tunduk tadi, padamu. dare to Karena kau witness. tidak bisa bahasa Arab, kau tunduk Tadi padaku. kamu sendiri bilang terjemahan ke Inggrisnya aja dare to witness. Iya, dua. Nah, Jangan iya, lupa, saya jangan lupa bersaksi. dua. Aku bilang ada Nah, diterjemahkan iya. I bear Testi- witness, testify saya itu, bersaksi, testi- dan I testimoni. testify. Iya, I testify testify itu saya apa? jelaskan bahwa testify testify itu meyakini sesuatu bersaksi. dengan pengetahuan dan keimanan. Iya. Kau lupakan Testify itu. Dengar. Testify itu bersaksi. Sorry bro, sorry. Soal bahasa Inggris lu tunduk sama gua. Asli. Kok asli apa? Kan memang 12 tahun gue tinggal di yang berbahasa ibunya Inggris. Mau adu Inggris sama gue? nggak perlu. Udah kamu sendiri bilang Udah, dare to witness tunduklah tadi. padaku. Aku ini kuriosmu tahu. Aku ini Allahmu. Ya, Gak ada, kamu gak ada sendiri Allah bilang kurios, dare to gak ada. witness. Cari remis, gak ada bro. Enggak gini. Kasian. Terus kamu bilang tadi Allah itu bukan proper name. Sementara Khadijah dan Ngaco, nggak ada. Semua umat Islam bilang Allah itu proper name. Justru Oke. kalian yang mencuri kemudian Oke. merubah-rubah maknanya Itu menjadi proper name. generic name. Iya, oke. Itu kau bilang proper name bukan generic. Sedangkan Khadijah sama Waraka bin Nawfal, dia tidak masuk Islam, dia bilang nyebutnya Allah. Betul, itu bilang apa? bukti Artinya bahwa apa? Allah itu ya dia bukan yang Islam. awal dan yang Dia akhir. bukan Islam, itu generic Iya. name. Betul, dia bukan Orang-orang Kristen pagan. Tritunggal atau menuhankan anaknya Maria. Orang-orang Dia pagan. masih Pagan mengikuti di zaman- ajaran-ajaran orang-orang Yesus yang pagan. tauhid. Enggak. Orang-orang pagan di zaman Muhammad juga menyebutnya Allah. Betul, betul. Lah iya Betul, berarti aku generic betul name. kan. Jadi di dalam Al-Quran, bro, ya, Lah, kamu jangan Allah- mengklaim tiba-tiba. nggak mengklaim. Tiba-tiba Aku itu. membetulkan gimana aku mengklaim. Lah, Aku jadi kenapa kamu membetulkanmu. bilang proper name? Aku membetulkanmu nih, dengar dulu ya. Di sebelum Nabi Muhammad dilahirkan, para kafir Quraisy itu mengetahui bahwa Allah itu pencipta langit dan bumi, yang menurunkan hujan, yang gimana memberikan. orang pagan Dengerin dulu dong. menciptakan Ini kan langit dan bumi? ini kan aku bercerita tentang Al-Qur'an. Kau paham tentang Al-Qur'an? Kalau kau paham diam aku, kau jelaskan. Siapa yang mau menjelaskan Al-Qur'an? Nah, jadi di dalam Al-Qur'an itu sudah dikatakan demikian, ya. Jadi Allah itu adalah pencipta langit dan bumi, penurun hujan, yang menurunkan hujan dan seterusnya. Orang-orang kafir Quraisy itu mereka mengikuti milah Ibrahim dari jalur Ismail. Jadi mereka tahu bahwa Allah. Nah, kan kepanasan kan? Ini belum aku tembak loh bahwa Yesus itu Tolong ajaran dong, pagan Fer. dari Tolong, Yunani. dari Ya. buku Sirah Jadi Nabawi, Bu. buktinya Dari adalah buku, Nabi saya Muhammad pernah baca ayahnya buku saja Sirah bernama Nabawi. Abdullah. Orang-orang Jadi pagan sebelum di sana Nabi pun Muhammad menyebut lahir, Allah. bapaknya itu dinamakan hambanya Allah. Itu sebagai bukti. Tetapi dalam ibadahnya orang-orang kafir Quraisy terkontaminasi dengan paham-paham paganisme dari Syria, Irak, kemudian Mesir, menjadikan penyembahannya itu terkontaminasi dengan
kesyirikan, penyembahan berhala. Makanya bawa pulang tuh dari berdagang oleh-oleh patung-patung berhala ditaruh di Mekah, di Ka'bah dan sekitarnya. Tapi tidak satu pun mereka menamakan patung berhalanya dengan nama Allah karena mereka tahu. Jadi hanya untuk perantara. Itu bawaan dari segala macam paganisme, termasuk Trinitas juga mereka punya gitu. Ada dewa-dewanya. Gitu, bro. Standby. Oh, lanjut, Batman. Ya. Sekarang dari mana itu Tritunggal? Siapa yang ngajarin? Yesus ngajarin Tritunggal nggak? Enggak. Aku jadi tertarik. Kamu bilang bapaknya Muhammad itu penganut Mila Ibrahim, ya kan? Dia penganut pagan juga enggak? Pagan yang kamu bilang tadi tersesat. Tidak semua orang-orang di Arab sebelum Nabi Muhammad dilahirkan Oke. itu penyembah berhala. Ada yang Jadi murni bapak- mengikuti bapaknya Mila Mu- Ibrahim. Mereka bapaknya orang-orang yang bersunat. Mereka Udah, tahu oke, bahwa oke, pencipta oke, langit oke. dan bumi Oke, bernama oke. Allah. Jadi Oke, sangat oke. lucu ketika Nabi Muhammad memperkenalkan bahwa nama Tuhan itu Allah lucu. Terus memperkenalkan sunat. oke. Tidak, mereka mengikuti Ya. Mila Ibrahim. Oke, udah ya. Kenapa Muhammad bilang bapaknya masuk neraka? Salah ya, kamu hanya mendengar dari orang-orang yang tidak memahami ya. Jadi, Itu jadi salah, gini, tidak bro. mungkin bicara Bro, seperti itu. aku Dan bilang- memang berat kalau nggak menjelaskan usah- hal ini kamu nggak ya. usah naik. Kamu Udah, tidak udah, bisa udah, bahasa udah, Arab, cukup, tidak cukup. menguasai ilmu tentang Al-Quran dan hadis. Kamu Jadi bilang analoginya, aja alasanmu, aku kamu seorang tidak pelatih menguasai bahasa ice hockey, Arab. Kamu sementara tidak kamu menguasai hanya bahasa bisa main Yunani. kasti. Kamu tidak Susah, menguasai berat, bahasa- bro. Untuk bahasa menjadi apa? Islam itu berat karena Enggak, banyak enggak, keilmuan enggak, yang enggak, harus enggak, dipegang. Sementara kamu ilmunya cuma satu, Nah, tentang kan? gospel. Kamu alasan Tentang begitu gospel, doang. kamu baca original teksnya aja Kamu nggak salah. pernah. Oke, Apalagi oke, memahami mana kata dalam original teksnya. pernah baca Cuman buku satu Sirah loh, Nabawi, keilmuanmu tuh cuman satu. Cuma disuruh baca original teks, tapi udah kamu pernah nggak baca Sirah mampu Nabawi? baca Kamu aja baca nggak Sirah pernah. Nabawi Ibnu Hasim? Hah? Kamu pernah baca Sirah Nabawi Ibnu Hasim? Gak usah Ibnu Hisham. Hah? Sebut namanya salah. Ibnu Hisham. Kamu udah bukan pernah? Ibnu Hasim. Saya sudah Ibnu pernah Hisham. baca. Walaupun Nggak usah lari-lari bro. Sekarang di mana Yesus mengajarkan tentang Trinitas di mana? Nggak usah lari-lari. Tunggu dulu. Di mana? Udah banyak kau bertanya 10 Loh. pertanyaan, 3 pertanyaanku belum dijawab. Ini Aku pertanyaan bertanya keempat. dari apa yang Di kamu bilang mana tadi. Yesus mengajarkan tentang udah mulai Trinitas? takut kamu Udah 10 nggak usah- pertanyaanmu ku jawab Udah, semua. loh. Tidak satu pun dari 3 pertanyaanku kau jawab. Sekarang jawab dulu nih. Apa yang nggak Ya, yang pertanyaan mudah nih, yang yang- mudah. Di mana Trinitas diajarkan oleh Yesus? Coba buktikan dengan dalil. Jadi biar tuntas. Ya, berarti nggak ada ya. Aku Nggak anggap ada. tidak ada Ya, Yesus tapi mengajarkan tetap kamu tentang yang jawab, Trinitas. bukan aku. Engkau diajarkan oleh bapak-bapak gereja. Langsung kamu ketakutan. Iya, karena nggak Kamu bisa baca jawab. sejarahnya Ini Arab. pertanyaan keempat loh. Sejarah 10 Arab. pertanyaanmu aku jawab semua. Sejarah Arab. Di mana? Empat, Tunggu dulu. lima, Masa mau enam. pertanyaan 11 Di situ yang adil lah. banyak semua 10 orang-orang pertanyaanmu aku berkumpul. jawab. Di situ 3 nggak dari terjawab. Ini macam-macam pertanyaan orang keempat. India, orang Di apa, mana semua Yesus memanggil mengajarkan Allah. Trinitas? Di Semua mana memanggil Yesus Allah mengajarkan sama Trinitas? Tuhan sesembahannya. Ayo dong. Ngerti? Ayo dong. Di kamu mana jangan Yesus naik. mengajarkan Trinitas? Ya, Jangan geser ya, itu dulu. dulu, Jangan itu geser dulu. ke Nanti pertanyaan ku jawab. 11. Nanti ku Aku jawab. catat loh. Semua pertanyaanmu aku catat loh. Ada 11. Nanti ku jawab. Nanti ku jawab. Sekarang Trinitas di mana diajarkan oleh Yesus? Udah ya, udah paham ya. Kamu baca Sirah Nabawi. Di Belum situ dijawab kok udah dijelaskan. nanya Di lagi. situ dijelaskan. Belum bahwa dijawab kok udah nanya lagi. Orang-orang di Terbukti tanah ya Mekah itu, bahwa tanah Arab engkau memanggil itu Allah. hanya dogma-dogma Jadi itu dari bukan- papi-papi gereja. Bukan proper Ya. name, tapi Bukan generic perkataan ataupun ajaran Yesus. Oke host, back to you host. Udah nggak level nih dia sama gue, cuman buat hiburan pagi aja sambil nemenin makan mendoan. Silakan host, ada tamu juga tuh host, standby. Kita sapa dulu tamu kita ya sebelum lanjut ke pembahasan tadi. Bang Minim, selamat pagi.
Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat kawan-kawan muslim semuanya. Terima Ya, kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Terima kasih. Talwan, standby. Iya, insyaallah. Assalamualaikum Ustaz Talwan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Kalau Bang saya Muslim. kalau Ya, saya silakan. nanggapin sedikit gini, kalau misal ada orang bicara sejarah terus nyebutnya Ibnu Hashim aja salah nama orang. Ya, kan Gimana saya mau membacanya sekali aja. Nah, itu maksud Selintas saya gitu loh. aja. Ya, maksud saya gitu, maksud saya Iya, gini. tapi yang Tapi menjadi bisa saya bicara dulu nggak? menjadi Boleh, yang boleh pentingnya itu, kalian kenapa kok Iya, kadang-kadang kita tidak tertib ya, padahal kan orang itu mau mendengar gitu. Kalau kita double-double bicara jadi nggak kedengaran. Gini loh, kalau nyebut nama aja nggak benar, terus mau tanya, kamu pernah baca kitab sejarah tidak? Lah kamu aja baru baca sekali coba. Kan jadi berabe ya. Kalau saya sih gini ya, pertama nggak ada idol atau pagan itu menamakan berhala-berhala mereka itu Allah. Dan kalau dikatakan bahwa Allah itu proper name, itu ditulis oleh orang Kristen sendiri dalam kamus, misalnya kitab Al-Munjid, disebut Allah Ismudzat. Kristen Ortodoks di Syria, di mana-mana, termasuk di Mesir, menyebut Allah juga. Dan di kitab di website mereka itu sentaklah diketik aja situ Allah, jelas mereka menyebut. Problemnya di mana? Problemnya adalah ketika baca baru sekali, ngomongnya banyak gitu. Itu aja, silakan ditanggapi. kamu sendiri tadi sudah bilang bahwa orang-orang Kristen di sana pun memanggil sebutan Allah. Artinya apa? Itu bukan properly name. Kamu paham nggak sih? Kamu nyambung nggak sih apa cara berpikirmu? Sudah saya bilang, saya membaca sekilas. Kalaupun salah saya menyebutkan nama judul di belakangnya, terus yang intinya kan apa yang tertulis di situ saya pernah baca bahwa orang-orang di sana, baik itu pagan, baik itu Nasrani, baik itu Kristen, menyebutnya Allah. Jangan kamu tiba-tiba kamu klaim itu jadi property name. Itu generic name. Oke, bukan properti ya, proper ya. Jadi kalau properti itu nanti saya gini loh. Kasihan loh. Proper name. Iya, makanya saya Aku heran ya ngeliat sudah gantian, gantian. aku heran ngeliat kalian. Kalian bukan Enggak. intinya yang kalian masukkan. Iya, biarkan saya bicara. Iya. Hanya seperti Enggak, itu canda kalian aja, canda, ketawain. bercanda, Lah, bercanda. Iya. Sekarang giliran tahu saya. bercanda. Saya tanggapi ya. Tapi itulah intinya Islam itu. Yang Iya. bukan intinya. Iya, nggak yang usah kalian- curhat. Saya kalian dengar. gantian ngomong bisa. Gantian ngomong bisa. Oke, gini. Tadi saya sudah jelaskan ya, bahwa yang mengatakan itu proper name itu bukan kita gitu loh. Oten Arab mengatakan itu proper name. Kitabnya apa? Kamus Al-Munjid. Tadi Oke, Ustadz satu. itu bilangnya itu proper name. Gimana sih? Iya kan? Coba didengarkan dulu. Makanya kalau supaya nggak salah paham, kalau orang bicara itu telinganya dipasang gitu, didengerin. Pimpinan tertinggi dalam Kristen Ortodoks itu namanya Baba Shenouda. Orang manggilnya Baba Shenouda. Dia kalau sekarang kayaknya Theodorius II. Kalau sebelumnya yang meninggal 2013 itu Baba Shenouda menulis hal yang sama. That's proper name. Makanya nggak ada masalah bagi Kristen Arab itu. Jadi itu memang sebutan. Makanya ketika Quran menerangkan orang-orang kafir juga ketika mereka di tengah laut, ya mereka ditanya juga siapa yang menciptakan langit dan bumi. La yaquluna Allah. Mereka akan mengatakan Allah. Nggak ada masalah dengan Allah itu. Jadi masalahnya di mana? Tidak ada masalah kecuali yang hanya baca sepotong, sekilas, salah-salah, itu masalah tuh. Gitu. Silakan.
Jadi, kok sekarang kalian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. menjilat ludah kalian sendiri? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi dibilang bukan generic name, sekarang proper name, sekarang ngikut-ngikut. Loh, Saya bingung ya. Itu bukan generic name, itu proper name. LAI yang menggesernya menjadi generic name. Gua rasa lu belajar dulu deh arti Bukan. dan definisi dari proper name Saya serta udah generic bilang, name. saya Gua ajarin sudah nih ya. bilang. Begini, dalam kaidah bahasa Indonesia, ketika ditanya Jokowi, siapa nama Anda? Ini Gabrul, kaidah bahasa Indonesia. Yang benar adalah presiden, siapakah nama Anda? Lalu dijawab oleh beliau, nama saya Jokowi, karena proper name-nya Jokowi. Kalian kebalik, nanya kepada orang Islam, Unggul, Allahmu siapa namanya? Itu Gabrul. Yang benar adalah Unggul, Tuhanmu siapa? Dijawab Allah. Kalian kebingungan, sampai sekarang nggak tahu tuh siapa nama Allah Bapa dalam perjanjian baru. Kalian akan mencuri kitabnya orang Yahudi untuk hanya sekedar nama Bapa. Kalian nggak tahu Bapamu siapa namanya. Kalian menyembah Tuhan yang kalian tidak kenal. Lanjut. Udah. Ustaz Unggul, ini tunggu bentar. Ini di bawah ini lucu ini komentar netizen ini. Kalian memang lucu. Mungkin yang dimaksud itu katanya bukan generic name atau proper name, tapi obat generik sama tiba. Udah ya. Astagfirullah. Kalian mengingkari, kan sudah saya bilang tadi, kalian mengingkari. Itu apa? Itu proper atau jerik? Bukan hanya Kristen, bukan hanya Nasrani, tapi orang-orang pagan juga. Itu menyebutnya apa? Allah. Barulah muncul Islam menyebutnya Allah SWT. Ya berarti itu apa? Apa generik tuh? Menurutmu apa? Proper name. Jangan sampai obat generik. Itu generic name. Itu Ya, generic dibilang. Udahlah Batman. memang sudah salah ini memang sejak awal. udah ini Salah udah sejak apa awal. namanya mencong. Artinya Udah apa? SWT itu pun baru muncul. Saya SWT sudah itu baru kasih muncul data. abad ke-7. Coba loh kok. Memang iya. Sekarang kalau dia baru muncul di abad ke-7, kenapa orang Kristen Arab ya menyebutnya itu proper name coba? Nah, kan aku bilang tadi Allah SWT. Coba Oh dulu. beda. Oh. Ada Allah SWT, ada Allah itu beda. Ya beda. SWT itu apa kepanjangannya? SWT itu apa kepanjangannya coba? Loh. Kenapa kalian menyebutnya Allah SWT? Yang menyebut Allah SWT itu kalian bego. Coba apa itu SWT coba? Lah kalian menyebut Apa menyingkat-nyingkat coba SWT. ayo coba apa Loh. itu SWT? Kenapa aku harus kau dikte-dikte seperti itu? Nggak tahu kan? Loh, kenapa nggak aku harus Nggak tahu kan? Kalau Ngaku aku aja tahu nggak gimana? tahu kan? Kalau tahu kamu jawab. bagus. Ayo yang jujur sayang, yang SWT jujur. itu apa? Udah kalau makin aku tahu siang nih. gimana? SWT itu apa? Apa? Jawab aja Kalau langsung, kamu coba. tahu hebat. Bukan WTS kan? Lah, udah iya, mulai. udah mulai kan? Iya, kalau udah kepepet sakit biasanya itu. ujung-ujungnya mau Udah, ucap. gini, Subhanahu wa ta'ala sebentar, aja kok bentar. susah. Ini Hah? kita Subhanahu tahan wa dulu. ta'ala. Jangan dialog dulu. Yang saya nggak suka dari Oten Cuman itu, bisa gitu mereka aja. kalau sudah terdesak itu ngikut bahasa-bahasa yang kadang-kadang Yesus lakukan loh. Ular Oh, beludak, oke. anak iblis. mulai kan Itu sama kan nggak aja, bagus sebenarnya. Kan sama Nggak aja bagus kan? itu kalimat-kalimat Enggak, kotor kan itu nggak bagus. Sama aja kan. Jadi Apa kita harus bedanya sih? bijak, Kamu ya, di sini, pakai bahasa- kamu di sini bahasa seolah-olah santun. jadi malaikat, tapi di room-room lain sama aja. Di mana? Lah, aduh. Di mana? Di mana? Ya, di Anak yang room-room bilang kalian anak yang iblis, itu juga. anjing, babi itu siapa itu? Di dalam Bible siapa coba? Loh, Nah, maksudnya makanya apa? jangan pakai bahasa Babi gitu. kan Oke, itu saya nasihatin aja. Jadi SWT saya jelasin ya. Allah itu kadang-kadang disebut SWT itu, kamu mungkin sering dengar SWT itu maksudnya Subhanahu wa ta'ala. Maha suci dia dan maha tinggi dianya gitu. Kadang-kadang kita menyebutnya Azza wa Jalla. Kenapa kok nggak sebut Allah AZ? Apa gimana singkatannya itu? Azza wa Jal.
AWJ. Kenapa nggak sebut gitu? Allah. Ya Jadi, kalian lah, inilah. kalian yang nulis gitu. Inilah kalau saya sebagian orang memang tidak begitu memahami Islam dengan bagus, tapi mau masuk ke ranah perdebatan soal Islam. Gimana kalau kita ganti topik bahas otenmu aja, agamamu aja, gimana? Bisa gak? Yang kamu pahami, yang kamu ngerti gitu. Gak Apa usah yang ke kamu- Islam lah. Mau nggak? Berani nggak? Kenapa kamu takut dibahas Islam? Ya karena kamu nggak ngerti Islam gitu. Capek kita ngajarin anak TK. Bisa nggak kita singgung agamamu dikit, mau nggak? Berani nggak? Sebenarnya ya, kalau saya bisa mempelajari, saya baca itu semua. Nanti kamu pasti alasannya kamu nggak ahlinya, kamu nggak bertanya kepada Kau guru. itu kalau kau pelajari semua itu mualaf kau. Selalu bilangnya seperti itu. Silakan Padahal Ustaz Abu kita Adit. cukup melihat apa yang tertulis, kan sudah bisa kita pahami sebenarnya. Ya. Ya, dua arah aja Profesor Alwan, dua arah aja. Dia bertanya tentang Islam, kita menjelaskan, lalu bertanya balik tentang kekristenan dalam topik yang sama, biar dia senang. Gini, enggak. Udah enggak ada gunanya lagi diskusi karena saya pun tidak memegang alat atau bahan atau tools untuk melihat. Hanya tadi ditawarkan nggak usah diskusi tentang keislaman, mau nggak diskusi tentang kekristenan, itu kan penawaran. Saya juga tidak ada memegang tools seperti kalian memegang laptop, komputer cepat. Enggak ada. Ini gua HP doang loh. Itu. Gue pegang HP doang. Nanti kalau lo butuh ayat-ayat dari Bible, kita bantu. Jangan takut, jangan takut. Bantu bagaimana? Saya nggak tahu ayat dari di mana. Saya nggak. Nah, kan Ini. repot. Udahlah. Kalau Tuhan Saya kalau Tuhan itu Yunaninya Kurios, Tuhan itu Yunaninya Theos. Kalau Allah Yunaninya apa? Lah, Kamu Lah. sendiri nyebutnya Allah kan? Kamu jawabannya apa? Loh. loh. Lah, kan kamu nyebut sendiri Allah. Iya, saya Nah, nanya. Allah apa? Yunaninya Allah apa? Lah, Kalau gini, kan kalian menyebutnya kan Allah kan. Jangan ke Arab dulu lah. Loh. Kan ke KBBI kan ada Allah toh. Kalian kan bukan Allah, kalian panggil Allah kan. terjemahannya kenapa terjemahannya Allah ditulis di Alkitab? Apa sih? Kami nggak pernah menyebut Allah itu pakai. Ya udah, Aku ya udah lagi ngomong udah ya udah. Kenapa? Gimana sih? Di Saya Al-Quran belum itu ngomong udah ya tertulis udah. Allah. Gimana? Bisa kamu memprediksi bahasa orang? Di Al-Quran itu tertulis Allah, bukan Allah. Kamu yang membacanya Allah, tertulis Allah. Lucu kan Ustaz? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ya, Ustaz. Oke. Jadi gini, kita cari sama-sama jawabannya ya. Kurios itu Tuhan itu Kurios, Tuhan itu Theos, Allah itu apa? Kalau ke Yunani. Kenapa nggak kamu yang Batman. sendiri jawab? Loh karena kami nggak pakai kata Allah, kami Loh, Allah. kamu bohong. Aku jelas-jelas baca. Kami Al-Quran, tulisannya Allah Nah, menyebutnya Enggak, itu menyebut kan tulisannya Allah kan Kalau kami kamu kalau di Yunani gini. kamu tadi bilangnya kami tidak menulis Allah, memakai kata Allah, iya kan? Kamu tadi bilang gitu kan? Yang bilang Allah itu kalian. Iya. Kami iya. Allah. Nanya Dengar gini dulu. Bang Nevlos, Kamu Bang Nevlos tadi ditanya bilang gini. Kamu nggak Gimana? memakai kata Biar Allah. biar nggak ini. Begini, saya tulisannya tanyanya mungkin Allah. maksudnya Kamu gini bohong mungkin. sih. Coba. Maksudnya gini mungkin di dalam Bible kamu kan ada tuh tulisan Allah, itu dapat dari mana? Menurut kamu dari mana? Ini ditanya balik. Yang punya Bible siapa? Nah, saya tidak tahu. Dengar. Nanya balik. Emang jurusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Boleh bang? Ini saya tadi Gimana? malam kan nanya nih Nanya. teman dari Kristiani. Nah sempat pusing kepala aku tuh bang. Jadi kebetulan di sini ada kawan kita Nevos ini ya. Kalau boleh nanya boleh bang? Tentang saksi apa boleh, Pak?
Kalau sama saya Apa tuh? yang tadi malam itu kan yang jelas yang pertama itu kan firman. Firman itu kan apa gitu loh makna. Logos. Jadi kalau dibahasakan lain tuh apa Bang? Firman itu. Bisa menjadi kehendak, bisa menjadi kekuasaan, bisa menjadi kekuatan, bisa menjadi kemampuan, banyak maknanya. Nah, kalau misalkan sama maknanya saya maknakan kehendak itu bisa ya? Bisa juga lah. Kalau logos tapi ya, bukan kol ya. Enggak. Karena kan Islam tidak mengenal kata firman kan? Firman tadi. Sebenarnya, iya firman itu bisa berarti kalau di KBBI kan perkataan Tuhan. Kalau KBBI ya firman. Tapi kalau dalam bahasa Arab itu kan lebih luas lagi dia kol kan? Oh, jadi perkataan ya. Iya, nah tapi yang jelas kalau bagi kami itu maksudnya apa ya? Apa istilahnya itu kalimat kebesaran itu apa? Glory apa? Apa Ustaz Alwan? Royal Majesty. Royal Majesty ya. Royal Majesty, saksi Yehova tetap menganggap bahwa Elohim itu firman itu Elohim. Maksudnya logos itu Elohim dan Elohim itu bukan cuman Yesus. Tapi malaikat-malaikat yang lain juga Elohim. Makanya tetapi status Yesus sebagai Elohim itu adalah Elohim tertinggi, artinya malaikat yang tertinggi. Oh, Elohim itu malaikat ya. Jadi ini tanya kan, ini Tuhannya Kristen tuh benar enggak? Yesus itu benar enggak? Ya, tanya Kristen lah. Tergantung Anda tanya Kristen yang mana. Yang mana dulu? Wah, iya. Oh, kok pergi dia? Tapi menarik itu sebenarnya logos itu setahu saya ya, nanti bisa kita lihat lagi ke literatur lama. Logos itu sebenarnya setahu saya baca di Logos dari Pythagoras ke Tertullianus itu logos itu sebenarnya asal tidak ada kata itu diartikan firman itu nanti di kemudian hari. Jadi ada akal, pikiran dan lain-lain itu, tapi kalau untuk sebagai word atau perkataan itu nanti kemudian hari gitu. Yang kedua juga kata logos itu juga diterjemahkan lebih jauh lagi sebagai salah satu bentuk hipostasis yang equal to God, yang setara dengan Bapa. Jadi NRK logos dan seterusnya itu di dalam Yohanes 1 itu kalau dia setara itu nanti di kemudian hari juga. Jadi kita lihat memang upaya mentranslasikan untuk sesuai dengan doktrin itu memang betul-betul dipaksakan. Nah, saksi Yehova itu salah satu yang menolak pengertian penyetaraan itu. Makanya itu kan dia dalam satu ayat yang ditafsirkan berbeda itu kan, misalnya modalism ini siapa? Herdi mengartikan itu adalah bukan kesamaan, betul-betul dia satu padu. Yang lain menyatakan dia satu padu tapi beda. Ada yang mengatakan tidak setara, makanya di akhir itu pakai definite article ho, yang lain tidak. Gitu. Jadi ini terus diartikan sesuai dengan pemahaman doktrin masing-masing kekristenan gitu. Tapi dia oneness. Kita tolak dua-duanya, baik oneness karena telah kafir yang mengatakan Allah itulah Al-Masih itu sendiri, itu oneness atau modalism. Nah, dua-duanya kita tolak, tapi kalau saya sendiri ditanya lebih ngakak yang mana? Kayak lebih ngakak Herdi. Maksudnya saya support dia gini loh. Ketika Yesus itu mati, berarti Tuhan itu juga mati. Tuhan mengalami kematian. Tuhan beol, berarti Tuhan apa ya? Itu kan kayak buah si malakama, dia mau ke oneness, dia pusing juga. Wah, Tuhan kok gini ya?
Tuhan bisa seperti ini? Maksudnya direndahkan sekali, Tuhan mati kan harusnya, masa Tuhan mati disiksa di kayu salib? Dan kalau bagi Herdi ya nggak masalah, toh memang tertulis juga jelas-jelas dalam Korintus Tuhan itu mati kan. Tapi bagi teman-teman Trinitas itu agak jelimet, kok Tuhan mati? Itu kan harusnya dia beda dengan Bapak lah, Bapak pencipta. Tetapi ini sebenarnya teman-teman semua, kerumitan ini sebenarnya diperkenalkan oleh Athanasius ketika memperkenalkan konsep penggabungan co-equal dan co-eternal. Iya, dalam konsili apa tuh Chalcedon ya, atau Nikea terakhir. Iya, Chalcedon kayaknya. Tidak. Kapan? Oh, sebenarnya itu enggak. Sebenarnya dia lebih kepada Una substantia tres personae itu kan Chalcedon, Ustaz. Enggak, co-equalnya itu kayaknya sudah ada di Konsili Nicea. Di dalam kredonya itu sudah ada co-equal, co-eternal kayaknya. Iya, kayaknya di Konsili Nicea udah diperkenalkan itu co-equal, co-eternal. Jadi dia Yesus itu setara tuh dengan Bapa itu. Nah, dan sehakikat. Nah, di sini letak problematiknya di situ. Di satu sisi Athanasius dianggap di satu sisi Athanasius menghujat Sibelius yang mengatakan bahwa Yesus Sabellius yang mengatakan dia setara dengan Bapa itu satu betul-betul sama, tapi dibedakan gitu. Makanya kan jadi membingungkan Trinitas itu. Dia setara tapi beda. Sama tapi beda, itu kan kayak kamu goblok tapi pintar. Pintar tapi goblok. Kamu pendek tapi tinggi, kamu tinggi tapi pendek. Kamu itu hamba tapi kamu juga Tuhan. Kamu tuan tapi kamu juga budak. Nah, itu akhirnya jelimet orang yang Trinitas itu. Nah, buah si malakamanya, kalau kamu nggak mau pusing dengan Trinitas, kamu ikut oneness. Tapi Tuhan mau mati gitu. jadi ini suatu pergolakan yang dialami oleh kawan-kawan. Tapi biarkanlah ya mereka asik berdebat soal ketuhanan itu. Makanya kan Ustadz, pengakuan iman Rasul itu kan dia sebenarnya antara Sabellius lalu sampai kepada Tertullianus, lalu kemudian lahirlah istilah monarki modalism, lalu dan lain-lain, itu panjang banget itu, mereka itu berdebat tuh. Dan tapi masing-masing di antaranya mengaku diilhami oleh Roh Kudus. Jadi ini bukan pertengkaran manusia, Ustadz. Ini pertengkaran Roh Kudus ini. Karena masing-masing mengaku diilhami Roh Kudus, kan gitu. Nah, ada lagi yang lebih parah, Ustadz. Entah Mikana pernah menggunakan konsep doketis. Wah, itu gila itu, parah banget. Bahwa kata Mikana, iya, bahwa Mikana bilang bahwa semua yang disaksikan oleh manusia pada waktu itu adalah kekuasaan Tuhan, yang dimana Tuhan itu tidak pernah benar-benar mati, tidak pernah benar-benar bicara dengan manusia, karena tidak ada yang bisa berbicara dengan Bapa, sehingga Bapa membuat satu hal seperti sifatnya itu hologram, Ustadz. Jadi seperti diperlihatkan, padahal nggak pernah ada itu dalam penglihatan saja, sebagaimana ketika Paulus melihat Yesus. Nah, ketika Paulus melihat Yesus kan tidak pernah ada benar-benar tubuh Yesus di situ kelihatan, bisa dia sentuh, bisa dia pegang gitu. Jadi itu hanyalah seperti penampakan saja, penampakan yang hanya ada dalam pikiran, dalam mata begitu. Kayak apa ya? Filmnya Naruto itu kayak Mangekyo Kusaringan gitu loh, Ustaz. Apa ya? Doketis tuh. Iya, bahasanya tuh kayak kayak perwujudan yang tidak apa namanya tuh? Kayak alam mimpi lah ya, Ustaz ya. Kayak istilahnya dunia ilusi begitu. Ada itu loh. Kayak surrogate itu apa sih namanya? Ya Allah, kok saya lupa. Paling tidak enak itu kalau kita lagi kepingin ingat sesuatu baru udah dekat gitu ya. Apa? Kalau ingin kayak afirmasi, bukan apa ya? Itulah pokoknya, Ustaz. Kadang itu juga ya susah juga, kadang udah di ujung lidah nih, kadang-kadang terkecoh kita kan. Enggak, ini di ingatan saya tuh kayak udah mau nyentil dapat gitu, cuman aduh. Ya lanjut lagi lah. Deja vu. Bukan. Simulasi Fata Morgana. Ya, jadi
nampak seolah-olah di depan kita kan, tapi itu bukan kita kan. Itu apa itu namanya? Biasa yang pakai alat canggih tuh, yang kayak teknologi itu apa tuh? Hologram. Hologram. Iya, Astagfirullah, hologram. ya Allah. Terima Ya. kasih. Ya Ustaz, itu Mikana Langsung tuh. lega. Terima kasih Batman. Ternyata Yesus cuma hologram ketika dilihat Paulus. Iya, ada paham-paham doketes itu ada. Dan itu yang dia serang bahwa dan itu juga yang mereka jadikan dalil bahwa Yesus tidak disalib dan tidak dibunuh, melainkan diserupakan. Jadi kata penyerupaan itu adalah Ya, itulah bagaimana yang Allah diadopsi sama Islam kan. Yesus itu diserupakan. Iya, Karena- bentar dulu. Iya. Maksudnya betul. Jadi gini. Jadi arti penyerupaan itu dianggap mereka itu bahwa itu bentuk permainan hologram daripada Yang Maha Kuasa. Kan Jadi- gitu tuh. Jadi Permainan kalau Islam, hologram. menurut Islam siapa yang diserupakan? Tidak pernah salib dan tidak pernah dibunuh, melainkan diselamatkan. Nggak ada yang diserupakan. Gak ada yang Loh, diserupakan. Tapi Isa diserupakan dengan siapa? Enggak. Diselamatkan. Gini, coba lihat Iya, ayatnya. yang disalibkan itu Ini. jadinya siapa? Saya jelaskan ya. Dalam ayat itu dikatakan begini, wa ma qataluhu wa ma salabuhu. Dia tidak dibunuh dan dia tidak disalib, ya kan? Lakin syubbiha lahum. Akan tapi disuruh dibuat ragu buat mereka. Nah, yang disyubbiha itu apa? Proses penyaliban dan proses pembunuhan itu, bukan Isanya. Iya, Oke, iya. ada Siapa tafsir. yang digantikan itu? Oh, yang kamu nggak nyimak. Ustadz Somad bilang itu yang digantikan itu Yudas Nggak nyimak. Iskariot. Yaya Waloni bilang Yesus Barabas. Ada satu lagi yang bilang Nggak nyimak. yang di loh, ini aku kan mengulangin apa yang dibilang. Iya, makanya dengarkan Kainama penjelasan bilang saya. Simon dari Kirene. Dengarkan saya gini. Mereka mengadopsi dari mana itu? Ayat itu berbunyi, syubbiha lahum. Dibuat syubhat. Syubhat itu keraguan-raguan buat mereka. Nah, yang dibuat syubhat itu apanya? Yesusnya kah? Atau kejadian penyaliban dan pembunuhan? Lihat konteks ayatnya. Memang, saya jelasin nih. Memang di dalam tafsir, itu kan tafsir ya. Ada yang mengatakan, yang diserupakan itu Yesus atau Nabi Isa. Tapi sebagian tafsir mengatakan, bukan Nabi iya, Isa. maksud saya kenapa mesti berbeda-beda gitu? Kenapa? Itu namanya tafsir. Katanya Al-Quran itu ditulis secara rapi dan terperinci. Tetapi mengenai Nabi Isa aja yang kalian bilang itu nabi yang kemarin paling berpengaruh dan paling di bumi dan di akhirat. Kalian nggak bisa menjelaskan siapa yang. Oke, saya jelasin ya. Saya jelasin Jadi gini, terkait yang kalian bilang tadi masalah bidat-bidat Kristen itu. Memang awal-awal Kristen berdiri itu, awal-awal setelah Yesus terangkat ke surga, banyak yang dalam perjalanannya banyak yang saya nggak paham ya nama-namanya, tapi ya seperti itu. Ada yang bilang bahwa mayat Yesus dicuri, ada yang bilang diserupakan, dan kalau saya curiganya sih Islam mengadopsi yang seperti itu. Iya, oke. Assalamualaikum. Oke, gantian ya. Diserupakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Ini. jadi apakah orang Mikana sama yang itu disebut Kristen? Enggak lah. Oke. Ya, Saya sama jelasin dengan ya. Islam juga Iya. kan banyak juga sekte-sektenya juga. Oke, Apa gantian ya. bedanya? Saya jelasin ya gini. Tadi dikatakan bahwa Quran itu menerangkan secara jelas. Iya, Quran itu penjelasannya sangat muhkamat. Tetapi di sana juga ada yang mutasyabih. Jadi kalau kita jelaskan secara gampang ya, bahwa Quran itu datang tidak harus menjelaskan detail-detail yang sampai sedetail-detail itu secara terperinci. jangan dipotong dulu. Ditulis Iya, karena secara kalau rapi dan kamu terperinci. bicara saya coba Ada menyimak loh gitu. ayat-ayat di Al-Quran yang hanya Allah yang tahu.
Iya, dengarkan Iya, itu dulu. maksudnya apa? Tapi dijelaskan itu sebenarnya untuk Allah atau untuk manusia? Maksudnya kalau ada kamu ndak bisa mendengar itu susah gitu dialog. Enggak, saya biar jangan hilang dulu apa yang saya Iya, lagi saya ingat terangkan, gitu loh. lagi saya terangkan gitu ya. Oke, saya lanjutkan ya, tolong jangan dipotong ya. Biar kita enak diskusinya. Jadi ketika misalnya Quran itu menerangkan tidak spesifik, ya, bukan berarti Quran itu tidak menerangkan dengan jelas. Karena misalnya ketika menjelaskan tentang Isa tadi, kita kembali ke Isa tadi, hanya dijelaskan bahwa Nabi Isa itu diselamatkan. Kemudian posisi yang kedua bahwa orang-orang yang melihat kejadian itu, berbicara tentang kejadian itu sama sekali tidak tahu kepastiannya. Itulah dikatakan syubhat, syubbihalahum. Maka kemudian kalau kita bicara misalnya dari perspektif sejarah historis ya, atau bahkan Bible itu sendiri, penyaliban Yesus itu tidak ada satu saksi mata pun. Tidak ada. Itu Siapa nanti yang bilang? pembahasan itu nanti ya, baik Enggak, secara yang bilang historis siapa? Al-Quran. ataupun perjanjian Enggak, Al-Quran yang bilang. ataupun Alkitab. Oh, itu kamu salah. Baik Alkitab. Sedangkan ada Sekarang penulis, saya tanya. Iya, ada penulis Nah. di orang Yahudi. Saya lupa siapa namanya. Saya kasih tahu namanya. Orang Yahudi itu namanya Flavius Josephus. Nah, itu dia Iya, menuliskan kok. makanya enggak Nah, gini. kamu Saya baca bantah. nggak? Nah, sementara Muhammad Namanya nggak aja ada kamu nggak tahu lah. Saya tentang tahu gitu loh. Muhammad. Masa kamu Nggak meragukan ada diriku ini? tentang orang-orang di luar Islam yang menulis tentang Muhammad. Mari saya jelaskan ya. Nah, Gini, oke. saya terangkan sama kamu. Flavius Josephus punya buku namanya Antiquity. Dan dia itu hidup sepeninggal Yesus, sudah mati dia. Yesus itu sudah mati. Jadi dia tidak sezaman dengan Yesus. Oh, Sama-sama salah. Dia sejaman. Loh, ini udah lu nggak tahu namanya, nggak tahu kitabnya. Ini oten ngeyel-ngeyel terus kayak gini nih, ngejengkelin ya. Dia hidup sejaman. Gini, kamu buka dengar, googling aja. Googling aja. Sini. Saya Googling paling aja. hafal nih kalau yang ini ya. Dengarkan Batman. Ya, Flavius Josephus itu sejarawan Yahudi. Hidupnya dia lahir di tahun 37 Masehi Ya, dan 7 wafat tahun. 100 Masehi. Ketika dia lahir 37 Masehi, itu peristiwa pengangkatan Yesus ke langit kan diperkirakan 33 tahun. Jadi dia masih jadi air ketika Yesus diangkat ke langit. Kemudian yang kedua, Tacitus atau Cornelius Tacitus itu adalah sejarawan terbesar Romawi, the great historian from Rome, Oke, Romawi. bisa tunggu. Hidup 55 sampai 120. Enggak apa-apa biar dia puas. Kemudian Lucianus dari Samosata hidup 125 sampai 180 Masehi. Tidak satu pun sejarawan mencatat peristiwa itu pada kejadian dan tempat perkaranya, nggak ada. Ya, locus tempus sama locus delicti nggak ada. Tidak ada satupun sejarawan mencatat. Iya. Jadi gini Tidak saya. ada. Jadi gini. Oke. Gini. Tunggu. Gini lah, udahlah, nggak usah. Sebentar. Tegar tengku. Oke, kamu bilang tidak mencatat. Lah di bukunya dia mencatat Flavius Josephus itu. Walaupun Gini. mungkin dia tidak hidup sejaman. Dengar. Udah berubah, udah direvisi. Tadi dia bilang hidup sejaman, udah direvisi macam LAI kau. Pertama dia sejarawan Yahudi. Dia bukan orang Kristen. Dia menulis cerita itu. Berarti apa? Kalau kamu bilang sementara Muhammad tidak ada yang 5%. menulis. Muhammad tidak ada yang menulis. Gini. Ada yang menulis tentang Muhammad. Ini saya izin mau Oke, pamit ya, sedikit lagi ya. Saya mau pamit ini, saya sedikit lagi kasih gini lah. Sudahlah, nggak usah diskusi data dengan saya gitu. Orang juga pada nyimak, dengar. Kamu mungkin cuma sekali baca, dengar sedikit gitu. Jadi mau kita bicara sejarawan, saya katakan tidak ada saksi mata tentang penyaliban Yesus itu. Syubbihalahum.
dibuat ragu dengan mereka. Mau sebut siapa? Murid-muridnya ada melihat Maria. sebentar. Maria ada di situ. Sebentar. Wanita-wanita ibunya Ayya Maria Allah. Magdalena ada di situ kok. Kamu Ya bilang, sedikit. kamu framing, Ketika peristiwa penyaliban versi gospel, murid-murid lari semua tunggang langgang. Maria Magdalena ada di situ, tapi tidak di kanon. Mana gospel Maria Magdalena? Kalian tolak gitu. Satu tunggu dikit aja. Saya sudah mau closing nih. Nanti Enggak, dengan yang Ustaz dulu menurunkan berdua. mayat Yesus siapa dari tiang salib? Nanti berdua. Dengerin dulu. Biarkan saya kasih juga mau konklusi ya. Saya kasih konklusi. Gini, kalau kita bicara sejarawan saksi mata, mau sebut saja siapa? Flavius Josephus, Tacitus, Marabar, segala macam itu ndak ada satupun saksi mata. Kalau kita bicara internal evidence dari Bible sendiri, itu nggak ada saksi mata karena semua tulisan-tulisan Bible itu ditulis setelah Yesus mati. Coba kitab yang paling tua itu siapa? Injil apa? Injil yang paling tua apa? Markus kan? Markus itu ditulis kapan? Makanya pelajari 50 Masehi. Yesus matinya kapan? 33 33. Jadi tapi mereka menyaksikan, bro. Kamu jangan lupa itu, bro. Mereka menyaksikan murid-murid itu. Ini lucunya, Markus itu muridnya siapa? Ini udah dogma ini. Maria Tanya dijawab dulu tuh, Markus muridnya siapa? Markus muridnya siapa? Markus muridnya siapa? Ya, sudahlah. Kayaknya memang ini. Yohanes juga bisa, Ted. Ini cuma dogma teologis doang, susah. Nah, modal yakin. Tadi kamu sendiri yang penting jawab aku sama sembah saya. Tuhan yang itu. Mau dia manusia kayak apa, kayak saya sembah lah dia. Josephus oke lah kita anggap. Dia saya pamit ya. Satu unggul. Silakan dilanjut. Ya udah, saya juga pamit lah. Saya juga ada loh, ketawa sih aneh. Emang kayak kalian, cuman kayak gini-gini aja kerjanya. Saya pamit juga ya. Ya, thank you Batman ya. Sorry kalau ada kata-kata yang salah dan menyinggung, tapi memang kebenaran itu sangat pahit